Halo, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Ya. Kalau polisi, tentara, senjatanya adalah pistol, kita sekarang adalah senjatanya vlogger. Ini adalah cara yang terbaik kita mensterilkan ruangan sehingga ruangan ini bisa kita pergunakan kembali untuk aktivitas berikutnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di dalam kita tetap menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk kita beribadah. Selalu jaga kesehatan, Tuhan selalu memberkati. Salam sehat Indonesia. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, saudara-saudara pemuda, pemudi, anak dan remaja yang Tuhan kasihi. Salam sehat. Kita merasa bersyukur sebagai umat Kristiani. Rasa syukur itu adalah bagian dari perilaku iman kita. Pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali lewat ibadah online, lewat ibadah Patuen keluarga di tengah situasi pandemi yang masih belum menentu arah penyelesaiannya. Kerinduan kita untuk bertemu, kerinduan kita untuk berbagi dapatlah menjadi pintu gerbang untuk menyemangati kehidupan kita agar kita selalu kuat. Kita selalu berlindung kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan setiap aktivitas kita. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450 bagian ke-1 dan bagian yang kedua. Syukur dalam Kristus bergema. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Marilah kita menghadap kehadirat Tuhan dengan kita mengambil
saat teduh. Ibadah yang kita lakukan di kebaktian keluarga pada saat ini, kita lakukan di dalam kasih karunia Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada tepi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan kita ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Marilah Bapak Ibu kita berdoa dahulu. Tuhan, pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai dan memperkenalkan kami untuk membaca dan mengumuli firman-Mu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar hati kami layak Kau bersihkan lewat firman-Mu. Pembaruan hidup kami pun lewat firman-Mu Kau sirami ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, berikan nama-Mu penjelasan, biar urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita siapapun yang mendengar firman-Mu, untuk tergerak hatinya menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang demikian bunyinya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul kehadirannya memberi makna.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan mengajak murid-muridnya menaik nahkoda, menaik perahu, itu merupakan suatu gambaran bahwa Tuhan Yesus pun mempercayai murid-muridnya masuk di dalam bahteranya, mengarungi danau Galilea, dan di saat di tengah-tengah terjadinya angin ribut. Angin ribut datangnya tidak disangka-sangka. Karena di ayat 24, sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus sebenarnya tahu bahwa nanti akan terjadi angin ribut di hadapan danau itu. Tetapi dia mempercayai dan mengajak murid-muridnya untuk ikut serta di dalam perahu itu, biar mengalami pengalaman pribadi bahwa hadirnya Tuhan Yesus Kristus di dalam perahu itu akan membuat mereka percaya, beriman atau tidak. Itu merupakan suatu gambaran di dalam hidup kita. Kita pun demikian. Kita hadir dan Tuhan Yesus hadir di hidup kita. Kita mempercayaikan dalam Tuhan Yesus atau tidak pada saat gelombang, badai, dahsyat datang melanda hidup ini. Murid-muridnya pun ternyata tidak begitu mempercayai bahwa hadir di dalam Yesus pun badai kehidupan, badai laut pun bisa dihentikan. Mereka lebih mempercayai pada keahlian, kekuatan, dan kepintarannya. Karena murid-murid yang diajak itu adalah orang-orang nelayan. Mereka menguasai dan tahu seluk-beluk danau itu. Pada saat naik tidak akan terjadi badai, tidak akan terjadi gelombang. Karena tanda-tanda awalnya tidak kelihatan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat gelombang datang menghadang, yang mereka takutkan, yang mereka khawatirkan adalah di kehidupan, di fisik mereka. Berpikir, oh kenapa Tuhan Yesus hadir tapi tidur di dalam perahu? Pada saat dibangunkan, Tuhan Yesus yang di pertama-tama Tuhan Yesus katakan bukan masalah badainya, bukan masalah gelombangnya, tetapi adalah menghardik muridnya. Demikian bodikanya. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Itu menegur kepada kita juga. Pada saat badai datang, pada saat gelombang kehidupan mendahsyat, iman kita diuji. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Yang ditegur adalah imannya terlebih dahulu. Bukan badainya, bukan dahsyatnya gelombang, bukan masalahnya yang besar, tetapi iman percaya kita ditegur. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu diselesaikan, menguatkan iman percaya kita, baru badai, gelombang dahsyat, dia hentikan. Tuhan mengatakan, menghardik angin di danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Setelah iman percaya kita ditegur oleh Tuhan Yesus, kita percayanya semakin kuat, badai, gelombang, kedahsyatan akan selesai. Karena Tuhan Yesus hadir di situ. Kita mempercayai, kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus lebih kuat, lebih kuasanya, lebih luar biasa daripada badai, daripada angin ribut, daripada masalah yang kita hadapi setiap saat. Masalah pasti datang setiap saat. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Tetapi kalau masalah itu datang, bukan masalahnya yang dihentikan dahulu, tapi iman percayanya terlebih dahulu. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus ditanyakan oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Mana iman percayamu? Kita pun akan ditanya seperti itu. Pada saat gelombang dahsyat melanda dunia, melanda kota, melanda negeri kita pun, kita tidak akan pernah
menyangka sebelumnya bahwa pada dasar COVID-19 begitu memporak-porandakan kehidupan kita, begitu membuat kita menjadi seperti orang di luar Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam perahu bahtera hidup kita, COVID-19 yang sedang melanda saat ini, masa kita membiarkan Tuhan Yesus tidur di dalam bahtera kehidupan ini? Masakan kita tidak akan membangunkan Dia, seperti murid-muridnya pun berusaha untuk membangunkan Tuhan Yesus Kristus supaya menghardik badai itu. Kita pun akan berusaha dengan segala iman percaya kita, karena kita sudah satu bahtera dari itu dengan Tuhan Yesus di badai kehidupan ini, di perahu kehidupan ini. Pada saat ini melanda dunia, melanda iman, melanda gereja, melanda keluarga kita. Ayo kita berusaha membangunkan Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur di dalam bahtera kehidupan kita. Apapun caranya, bangunkan Tuhan Yesus. Bangunkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam perahu kehidupan ini. Kalau Tuhan Yesus tidur, berarti kita tidak bisa membangunkan Dia. Kita tidak menjadi perhatian Dia. Syaratnya, satu, berdoa. Kedua, membaca Alkitab, menjadi pelaku firman. Itu membangunkan Tuhan Yesus. Karena kita muridnya, kita menjadi pelaku firman, membaca firman Tuhan dan berdoa, Tuhan Yesus pasti mendengarkan. Untuk menyelesaikan masalah COVID, Tuhan Yesus berkarya sendiri. Iman percayamu bagaimana? Setelah iman percaya kita kuat, Tuhan akan menghardik dengan caranya sendiri. Alam pun bisa dihalau. Apalagi COVID-19 bisa nanti dihalau dengan iman percaya kita. Yang diperlukan pertama kesabaran, kedua ketekunan, ketiga taat kepada protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada pemerintah kepada kita. Karena kita percaya pemerintah adalah wakil Tuhan yang dipercayakan memimpin bangsa ini. Kita harus mentaatinya. Kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, dan kita harus hidup sehat. Bisa dikalahkan semua. Dengan iman percaya, pasti Tuhan Yesus mengalahkan COVID-19 dan badai kehidupan yang melanda dunia ini dihalau dan dihentikan dengan caranya Tuhan Yesus sendiri. Kita perlukan adalah ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman itu yakinlah bahwa Tuhan Yesus memiliki jawaban yang pasti bagi setiap kita yang percaya dan berharap sungguh-sungguh kepadanya. Kedua, penderitaan tidak mampu membuat seseorang menjadi jahat, menjadi lupa akan Tuhan. Tapi penderitaan itu akan menjadikan dia dewasa, menjadikan semakin tumbuh iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Ketiga, supaya murid-murid itu mengenal bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya membuat mujizat untuk kesembuhan, tetapi untuk segenap alam ciptaannya, Dia mampu meredahkan. Dia mampu mengatasi, Dia berkuasa atas alam ciptaannya. Demikian juga untuk COVID-19. Kalau iman percaya kita kuat seluruh dunia, Tuhan akan mampu membuat hikmat kesembuhan dan kenormalan kembali. Pada saatnya akan selesai COVID-19. Kita diperlukan ketaatan dan kesetiaan dan percaya penuh kepadanya. Marilah kita maju terus melayani Tuhan Yesus, karena Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini, sekaligus doa syafaat bagi kegiatan kita di KRW, di gereja, dan bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat anugerah penerangan firman-Mu, kiranya kuasa-Mu semakin menguatkan iman percaya kami, bahwa hanya percaya mengandalkan kepadamu, Kau bisa mengatasi semuanya, dan Kau perlukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini Kau berkati untuk perkembangan kasih pelayanan kepadamu Tuhan, lewat kegiatan di KRW, di gereja, dan di segala kegiatan kami Tuhan. Segala macam persembahan ini kami persembahkan dalam kasih kuasa-Mu, kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan, hingga berkenan untuk bukti pelayanan kami kepadamu lewat persembahan yang sudah Kau berikan lewat rezeki pemberiamu. Berkati juga kegiatan-kegiatan di KRW maupun di gereja ya Tuhan, meskipun pada saat ini banyak yang tertunda, tapi iman percaya kami yakin kepadamu bahwa suatu saat akan selesai COVID-19, kami bisa beribadah, kami bisa berkegiatan, dan kami bisa bertemu dengan saudara kami untuk saling bertegur sapa, saling berbagi kasih, dan bersaksi akan kasih kuasa-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan hikmat-Mu pada pemimpin bangsa, berikan kekuatan kesehatan pada protokol kesehatan, pelayan-pelayan kesehatan Tuhan. Kiranya kasih anugerah-Mu juga hadir lewat penemu obat virus ini Tuhan. Hikmat-Mu memberikan mereka bekerja, berkarya, menemukan obat penangkal virus, hingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi kuat dan sehat tubuh jiwa raga kami. Kuasa kasih-Mu hadir menyertai gereja kami GKJ Sidoarjo, para majelisnya, juga para pengurusnya di KRW maupun di gereja Tuhan. Puji syukur kepadamu, menyertai dan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Sebagai penutup, mari kita pujikan Kidung Jemaat 402. Ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat, agar jangan kau sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Mari kita menerima berkat lewat hambanya. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kita di dalam tumbuh berkembang menjadi pengikut dan pelayannya dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah paduan keluarga telah berakhir. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda-pemudi, anak-anak dan remaja sekalian. Selamat berkarya, selamat beristirahat. Monggo